Renungan hari ini diambil dari buku Riwayat Yesus bab 6 dengan judul Masa Pergolakan. Banyak peraturan yang diadakan guru-guru orang Yahudi untuk orang banyak dan mewajibkan mereka melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan Allah. Anak-anak sekalipun harus belajar mentaati peraturan ini. Tetapi Yesus tidak berusaha mempelajari apa yang diajarkan para rabi. Ia sangat hati-hati jangan sampai meremehkan para guru ini. Tetapi dia mempelajari kitab suci dan taat kepada hukum Allah. Sering ia ditegur karena tidak melakukan apa yang dilakukan orang lain. Bila demikian, ia menunjukkan dari Alkitab jalan yang benar. Yesus selalu berusaha membuat orang lain berbahagia. Karena ia amat ramah, lemah lembut, para rabi berharap agar dia melakukan seperti apa yang telah mereka lakukan. Tetapi mereka tidak mendapat apa yang mereka harapkan. Kalau ia disuruh menuruti peraturan yang dibuat mereka, dia menanyakan bagaimana menurut ajaran Alkitab. Apa saja yang dikatakan dalam Alkitab, dengan senang hati akan dilakukannya. Hal ini membuat hati para rabi geram. Mereka sadar bahwa peraturan yang diadakan mereka bertentangan dengan Alkitab. Dan mereka sangat tidak senang kepada Yesus karena menolak menuruti mereka. Mereka mengadukan dia kepada orang tuanya, Yusuf dan Maria, menganggap para rabi orang yang baik, lalu Yesus pun disalahkan dengan sangat pedas. Saudara-saudara Yesus juga memihak kepada para rabi. Perkataan guru-guru ini, kata mereka, harus diperhatikan dengan seksama seperti sabda Allah. Mereka menegur Yesus karena menempatkan diri di atas para pemimpin bangsa. Rabi-rabi menganggap diri mereka lebih baik daripada orang lain, dan mereka tidak mau bergaul dengan orang kebanyakan. Mereka menganggap hina orang miskin dan yang tidak berpengetahuan. Orang sakit dan yang menderita mereka tinggalkan tanpa pengharapan dan penghiburan. Yesus menunjukkan perhatian yang penuh kasih sayang kepada semua manusia. Setiap derita orang yang ditemuinya, ditolongnya. Uangnya hanya sedikit untuk disumbangkan. Tetapi sering ia menyangkal diri sendiri, berkorban dengan makanan hanya untuk membantu orang lain. Tatkala saudaranya berbicara kasar kepada orang miskin yang timpang, Yesus mendatangi orang ini dan menuturkan kata-kata yang lemah lembut serta menguatkan hatinya. Orang yang haus, lapar dan dahaga diberikannya semangkok air, dan sering pula ia memberi mereka makanan yang disediakan baginya. Semua ini tidak berkenan di hati saudara-saudaranya. Mereka mengancam dan mencoba menakut-nakuti dia. Tetapi ia tetap pada kebenaran, melakukan apa yang dikatakan Tuhan Allah. Banyak cobaan dan kesulitan yang harus dihadapi Yesus. Setan senantiasa mengamatinya untuk menundukkannya. Sekiranya Yesus melakukan suatu perbuatan yang salah atau mengucapkan sepatah kata amarah, ia tidak akan pernah menjadi juru selamat bagi kita, dan segenap dunia ini hilang lenyap. Setan tahu hal ini, untuk itulah ia berusaha mencoba sekeras-kerasnya mengerahkan Yesus kepada dosa. Juru selamat selalu dijaga pengawal surga. Namun demikian jiwanya berjuang keras dan lama melawan kuasa kegelapan. Tidak seorang pun dari antara kita yang menghadapi godaan yang begitu dahsyat seperti yang dihadapinya. Terhadap setiap godaan ia selalu mempunyai satu jawab. Adalah tertulis. Perbuatan yang salah yang dilakukan saudaranya tidak begitu sering dikecamnya, melainkan dia menceritakan apa yang dikatakan Allah. Kota Nazaret dihuni orang yang jahat. Anak-anak dan orang muda mencoba mengusahakan supaya Yesus mengikuti jalan mereka yang jahat. Ia cerah dan tulus dan mereka senang berkumpul dengan dia. Tetapi prinsip-prinsip kebaikannya menimbulkan amarah mereka. Sering hanya karena tidak mau bergabung dengan perbuatan mereka yang terlarang, dia dikatakan pengecut. Sering pula ia diolok-olok karena terlalu memperhatikan hal kecil. Menjawab semua ini dia berkata, adalah tersurat, takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub 28 ayat 28. Menyayangi yang jahat berarti menyukai maut, karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Yesus tak mau mempertengkarkan kebenarannya. Bila ada kekasaran, ditanggungnya dengan sabar. Karena ia begitu rela dan tidak mengeluh. Pekerjaannya sering tidak mudah. Walaupun demikian, dia tidak merasa kecewa karena ia tahu bahwa Allah tersenyum padanya. Jam-jam yang paling menyenangkan baginya ialah waktu ia berada sendirian dengan Allah di alam terbuka.
Bila mana pekerjaannya sudah selesai, ia senang mengunjungi ladang dan mengadakan renungan di lembah-lembah yang hijau, berdoa kepada Tuhan Allah di lereng gunung atau di tengah-tengah hutan dan pepohonan. Ia mendengarkan suara musik burung yang berkicau memuja Khalik, dan suaranya bergaung bersama-sama lagu pujian dan ucapan syukur. Dengan lagu ia menyongsong fajar. Pada waktu fajar menyingsing, ia sering berada di tempat yang sepi, memikir-mikirkan Allah, mempelajari Alkitab atau dalam doa. Dari jam doa yang damai ini, ia kembali ke rumahnya untuk melaksanakan tugasnya dan memberi contoh kesabaran. Di mana saja pun ia berada, suasana kehadirannya seakan-akan membawa pasukan malaikat mendekat. Pengaruh kekudusannya, kehidupannya yang kudus dirasakan segala lapisan masyarakat. Tanpa cacat dan noda, ia berjalan di antara orang yang kasar dan acuh tak acuh, yang kurang hormat, di tengah-tengah tukang pajak yang tidak jujur, buangan, orang-orang Samaria yang tidak benar, di tengah para serdadu dan petani-petani kasar. Ia mengucapkan sepatah dua kata yang mengandung simpati di sini dan di sana. Ketika ia melihat orang letih yang menanggung beban berat, ia turut menanggung beban mereka, menceritakan kembali kepada mereka pelajaran yang dipetiknya dari alam tentang kasih, kelembutan, dan kebajikan Allah. Ia mengajar mereka supaya memperhatikan diri mereka sebagai suatu talenta yang amat berharga. Bila digunakan dengan tepat akan mendatangkan kekayaan abadi bagi mereka. Melalui teladan yang diberikannya, dia mengajarkan bahwa setiap saat waktu berharga dan harus digunakan dengan baik. Ia tidak menganggap ada makhluk manusia yang tidak berharga, melainkan berusaha menguatkan hati rakyat jelata dan bahkan orang yang mempunyai pengharapan sekalipun. Ia menuturkan kepada mereka bahwa Allah mengasihi mereka selaku anak-anaknya dan bahwa mereka pun di dalam tabiat dapat seperti dia. Begitulah sejak masa anak-anak Yesus bekerja bagi orang lain. Pekerjaan ini tidak juga dilakukan oleh para guru yang terpelajar itu, pula tidak oleh saudaranya yang dapat membuat dia menyerah. Dengan tujuan yang ikhlas dia melaksanakan rencana hidupnya. Dia harus menjadi terang dunia. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Riwayat Yesus bab 6 dengan judul Masa Pergolakan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.